perkenalkan, nama saya Khalifah Ragasa Putri. Saya dari Prodi Perbankan Syariah di Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Ya, pada kesempatan kali ini teman-teman, semua kita akan membahas tentang apa itu etika bisnis Islam, dari penerapannya, sejarahnya, kemudian masih banyak lagi. Untuk melihat selanjutnya, mari sama-sama teman-teman kita simak bersama. Teman-teman, pertama-tama di sini kita akan membahas tentang pengertian dari etika bisnis Islam. Nah, etika bisnis Islam ini adalah proses dan upaya untuk kita mengetahui hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Di sini, ketika kita telah belajar tentang etika bisnis Islam, maka ketika kita melakukan perniagaan atau bermuamalah, kita di sini telah tahu norma-norma atau aturan-aturan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tentang sejarah dari etika bisnis Islam. Nah, etika bisnis ini telah dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1970, kemudian menyebar di seluruh dunia. Nah, etika bisnis Islam ini telah sejarahnya telah ada dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW sejak zaman dahulu, kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya, kerabatnya, sehingga kita dapat mengenalinya pada hari ini karena beliau telah dengan apa yang telah beliau contohkan hingga saat ini kita dapat menerapkannya. Kemudian yang ketiga adalah prinsip-prinsip yang diterapkan di etika bisnis Islam. Nah, prinsip yang pertama adalah ketauhidan. Nah, maksudnya adalah ketika kita melakukan bermuamalah atau perniagaan, maka kita yang diutamakan adalah kita memberi manfaat kepada orang lain dan mengurangi, menghilangkan atau menjauhkan dari kerugian kepada orang lain. Prinsip yang pertama adalah ketauhidan. Maksudnya adalah di sini kita dalam menjalankan bermuamalah atau perniagaan, maka di sini kita harus mengedepankan kita memberikan manfaat kepada orang lain dan menjauhkan dari kita merugikan orang lain. Berikut adalah prinsip-prinsip yang diterapkan di dalam etika bisnis Islam. Nah, yang pertama adalah ketauhidan. Maksudnya adalah kita lebih memberikan manfaat kepada orang lain dan menjauhkan dari kerugian yang merugikan orang lain. Yang kedua adalah keseimbangan. Maksudnya adalah di sini ketika kita bermuamalah dan yang kedua adalah keseimbangan. Maksudnya di sini adalah ketika kita bermuamalah atau berniaga, maka di sini kita diwajibkan atau diterapkan harus bersikap adil kepada pelanggan. Maksudnya kita tidak boleh untuk seperti mengurangi timbangan ketika kita menjual yang dapat merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah kehendak bebas. Maksudnya di sini adalah ketika kita berniaga atau bermuamalah, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk membeli produk apa yang kita jual. Mereka memiliki kehendak bebas untuk melakukan apa yang mereka ingin. Kita tidak boleh memaksa sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Kemudian selanjutnya adalah kejujuran. Nah, di sini kejujuran ketika kita bermuamalah atau berniaga sangat wajib diterapkan. Karena apa? Karena kejujuran itu adalah cerminan diri kita sendiri. Kalau kita berniaga atau bermuamalah dengan jujur, dengan pastinya orang akan suka dan begitupun orang-orang akan membeli kepada produk apa yang kita jual. Kemudian yang keempat yang kita akan bahas adalah seberapa penting etika bisnis ini dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya ini menimbulkan jawaban yang sangat penting sekali. Karena apa? Karena ketika kita bermuamalah atau berniaga, maka kita tidak akan menimbulkan kekhawatiran bagi kita karena telah mengikuti prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang ada di etika bisnis Islam. Kemudian soal yang kelima adalah penerapannya di dalam berniaga atau bermuamalah pada masa kini. Nah, penerapannya adalah kita harus
tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadis yang telah diajarkan di dalam etika bisnis itu tersendiri. Contohnya, ketika kita bermuamalah atau kita menjual buah mangga yang rasanya itu asam, kita tidak boleh bilang rasanya itu manis, karena di dalam prinsip etika bisnis itu sendiri, itu kejujuran juga termasuk prinsip yang ada di etika bisnis Islam. Kemudian pesan moral dari saya adalah kita ketika bermuamalah atau berjual beli, maka kita harus tetap berpedoman kepada etika atau norma-norma yang telah diajarkan di etika bisnis Islam, dan terlebih dahulu lagi telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pesan moral dari saya adalah semoga kita ketika bermuamalah atau berjual beli tetap pada pedoman yang telah diajarkan di etika bisnis Islam, yakni yang tadi prinsip-prinsipnya, dan terlebih dahulu telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak merugikan salah satu pihak dan memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.